9 menit sampai 10 menit. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami saat ini bisa masuk dalam acara firman. Sekalipun ada gangguan, kami berdoa supaya Engkau menjaga, jangan sampai gangguannya terulang lagi. Kami mohon cara khusus Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampainya tempat ini, perekaman, streaming dan sebagainya, dan penerimaannya dimanapun orang-orang berada, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan apapun. Tolong Tuhan hambamu dalam menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, khususnya suara yang terus-menerus terganggu. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman, seluruh Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, dimanapun kami berada. Tolong jaga konsentrasi kami, tolong berikan kami hati yang terbuka. Tolong berikan kami pencerahan yang cukupnya, supaya semua kami bisa mengerti pada waktu kami mendengar. Dan kalau ada orang-orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa percaya. Dan orang-orang yang sudah percaya, biarlah melalui pembelajaran tentang amal agung ini, mereka bisa dan mau memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Tuhan, kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami. Juga listrik di tempat ini maupun di tempat orang-orang berada dalam mendengarkan. Dan juga perlengkapan yang kami pakai dan sebagainya, cuaca, Engkau jaga semuanya Tuhan, supaya tidak mengganggu seluruh acara firman, penyampaian maupun penerimaannya. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya tadi menjelaskan bahwa hari Kamis ini kita akan mengadakan kebaktian perayaan atau peringatan kenaikan Kristus ke surga. Dan mengapa saya hari ini mengkhotbahkan teks ini, yang saya kira semua tahu, ini amanat agung Yesus, Matius 28 ayat 19-20. Karena amanat agung ini diberikan sebelum dia naik ke surga. Tapi khotbah ini panjang, jadi tidak mungkin selesai dalam satu session, membutuhkan 2 session. Jadi minggu ini dan minggu depan, berarti mengapit kebaktian kenaikan hari Kamis nanti ini. Dan untuk khotbah ini maupun minggu depan, saya berikan topik Kristenisasi. Saya tidak bilang saya setuju atau tidak setuju sekarang ini ya. Hanya topiknya Kristenisasi. Dan teks yang akan saya bahas adalah Matius 28, 19 dan 20. Yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah satu perintah Yesus untuk memberitakan Injil. Saya percaya saudara sudah sering mendengar ayat yang dikhotbahkan. Tetapi hari ini saya akan mengkhotbahkannya dengan satu latar belakang yang sangat berbeda. Karena saya mengkhotbahkan teks ini sambil membandingkan dengan tulisan 2 orang pendeta. Dan karena nanti akan banyak saya bacakan tulisan dari 2 pendeta itu, atau kata-kata dari 2 pendeta itu, mungkin saudara perlu siapkan ember itu ya, atau kantong kertas juga boleh. Ini saya ada ember di sini ya. Mengapa perlu ember saudara? Karena kata-kata mereka begitu memuakkan. Saya khawatir kalau saudara muntah waktu mendengar. Jadi masing-masing bawa ember atau apa gitu ya. Ini sebetulnya suatu khotbah lama. Saya khotbahkan sekitar 17 tahun yang lalu, tahun 2003.
beritanya juga berita kuno, berita tahun 2003. Ini yang akan saya berikan ya. Dalam koran Jawa Pos tanggal 27 Juli tahun 2003 halaman 4 ada suatu wawancara antara seorang Islam, mungkin dia wartawan, dengan seorang pendeta yang namanya Kuntadi. Sekarang dia sudah meninggal, tahun 2018 dia meninggal. Dia ketua Sinode GKI Jawa Barat pada saat itu. Dan pendeta ini diwawancarai berkenaan dengan artikel dalam majalah Time, juga kuno tentu saja, tanggal 30 Juni tahun 2003. Dan di dalam majalah Time itu ada suatu artikel dengan topik Should Christians Convert Muslims? Haruskah orang-orang Kristen mempertobatkan orang-orang Islam? Yang mengatakan bahwa pada saat ini itu ya tahun 2003 ya, orang-orang Kristen yang mau memberitakan Injil ke negara-negara Islam, khususnya di Timur Tengah, meningkat dengan tajam. Hebatnya di dalam wawancara itu, pendeta ini mengatakan dia tidak setuju dengan penginjilan. Dengan adanya perintah Yesus seperti yang tadi baru kita baca dalam Matius 28, 19 dan 20, bagaimana mungkin seorang Kristen, apalagi seorang pendeta, bisa berkata dia tidak setuju penginjilan? Tapi saudara, inilah contoh kasus liberalisme, ajaran liberal. Saya di Facebook seringkali bicara tentang ajaran liberal dan banyak orang tidak mengerti ajaran liberal itu apa. Ajaran liberal yang saya maksudkan ya model seperti ini, saudara. Biasanya secara umum mereka menganggap Alkitab bukan firman atau hanya mengandung firman, dan mereka sangat gampang meremehkan firman. Mereka hanya tekankan hal-hal yang menyenangkan, yang tidak konflik dengan ajaran atau kepercayaan mereka. Yang konflik mereka abaikan, mereka lecehkan bahkan. Lalu hal yang kedua yang biasanya menonjol dalam ajaran liberalisme ini adalah mereka tidak setuju Yesus sebagai satu-satunya jalan. Nanti kita akan melihat itu. Saya akan bahas atau saat ini atau minggu depan, karena ini terpecah jadi dua. Sekarang saudara, saya akan mulai membahas teks yang kita tadi sudah baca, dan saya akan ajak saudara membahas potong per potong ya. Potongan pertama, jadikanlah semua bangsa muridku. Poin A, kalau saudara membahas ayat ini dalam bahasa aslinya Yunani, maka jadikanlah murid. Jadikanlah murid itu satu kata dan satu kata perintah, satu-satunya kata perintah dalam bagian ini. Kalau saudara membaca dalam terjemahan kita, maka pergilah, baptislah, ajarlah, itu juga kata perintah ya. Tapi dalam bahasa aslinya tidak. Jadikanlah murid itu adalah satu-satunya kata perintah dalam bagian ini. Sedangkan kata pergilah, baptislah, ajarlah, kalau dalam bahasa aslinya merupakan participle. Participle kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi kata kerja plus ing. Jadi going, baptizing, teaching. Pergilah, baptislah, ajarlah. Tapi saya kira tidak ada terjemahan Inggris yang menerjemahkan dalam participle. Kalau diterjemahkan jadi dalam participle, seluruh kalimat jadi kacau balau, tidak karu-karuan. Ya, tapi saudara, dalam bahasa aslinya memang begitu. Jadikanlah murid, satu-satunya kata perintah. Tetapi pergilah, baptislah, ajarlah, semua participle, huruf ya'nya going, baptizing, teaching. Dan ini menunjukkan bahwa penekanan utama dari bagian ini adalah perintah untuk menjadikan murid Yesus. Murid Yesus dan orang Kristen sebetulnya identik ya. Karena orang Kristen itu mesti belajar.
Orang Kristen disebut juga murid. Jadi dua istilah itu sebetulnya identik. Jadi menjadikan murid Yesus, menjadikan orang Kristen, itu perintahnya. Jadi kristenisasi bukan. Sedangkan saudara, pergi, membaptis, mengajar, karena itu sebetulnya dalam bentuk participle, itu bukan perintah. Itu adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk bisa menjadikan murid. Jadi kita diperintah menjadikan murid. Bagaimana melakukannya? Dengan melakukan pergi, baptis, dan ajar. Itu sebetulnya maksud dari ayat ini. Sekarang kita masuk dalam poin B. Ayat ini, perintah memberitakan Injil atau menjadikan murid ini, secara implisit menunjukkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga. Kalau tidak, mengapa Yesus menyuruh menjadikan semua bangsa muridnya, atau menjadikan semua bangsa orang Kristen, menjadikan semua bangsa orang yang percaya Yesus? Mengapa? Saudara, sekarang kita akan melihat ya, tulisan dalam koran Jawa Pos yang tadi saya katakan itu. Ini suatu kayak dialog di dalam koran. Ini bunyinya saya bacakan. Saudara bisa melihat, saudara bisa mendengar dari pembacaan saya juga. Agenda agama-agama propagandis, misionaris sering ditentukan oleh seberapa besar kesuksesan mereka yang dicatat dalam mengkonversi agama orang lain. Paradigma yang diusung tak pernah beranjak dari konsepsi lama bahwa tak ada keselamatan di luar Kristus. Perhatikan ya. Tak ada keselamatan di luar Kristus dianggap sebagai konsep lama, ya. Doktrin kuno yang sudah ditanggalkan banyak kalangan Kristen mainstream itu. Bukan cuma disebut konsep lama, disebut juga doktrin kuno dan sudah ditanggalkan banyak kalangan Kristen mainstream itu. Nah, sekarang ada pertanyaan, karena ini memang tanya jawab. Ini pertanyaan dari wartawannya yang saya tadi katakan atau duga sebagai orang Islam, Ulil Absyar Abdalia. Dia bertanya, bagaimana sikap kalangan Kristen mainstream terhadap gerakan evangelisme? Nah, sekarang jawaban dari pendeta Kun tadi itu ya. Hal tersebut tidak selalu bisa diungkapkan secara gamblang. Kebanyakan Kristen mainstream tidak setuju terhadap cara-cara, paradigma, dan konsep yang dipakai oleh gerakan-gerakan pengabaran atau penyiaran Injil ini. Sikap ini tidak berarti bahwa kita meninggalkan apa yang diembankan dalam agama Kristen sebagai misi penyiaran. Hanya kita merasa perlu memperbaiki metodologi, paradigma, dan pendekatan kita sehingga aktivitas tersebut tidak menjadi sumber konflik baru pada abad ke-21 ini. Saya pikir kurang ajarnya dia menganggap dirinya Kristen mainstream ya. Lalu kita yang Injil ini Kristen pinggiran begitu ya. Tapi kalau bicara dalam kalangan Kristen itu berapa jumlah yang sesat, berapa jumlah yang benar, saya memang percaya bahwa mayoritas itu sesat. Berapa yang percaya penginjilan, berapa yang tidak percaya, berapa yang percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, berapa yang tidak percaya. Saya percaya juga mayoritas mengambil pandangan yang sesat. Tidak perlu Injil, tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan dan sebagainya. Sekarang saudara, terhadap kata-kata ini saya ingin memberikan tanggapannya. Pertama, kepercayaan terhadap Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan berhubungan erat dengan pemberitaan Injil. Makanya tadi saya katakan perintah menginjil secara implisit menunjukkan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Kalau kita memang mempercayai Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, maka itu akan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mempercayai hal itu, tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil.
Jadi saudara, orang liberal yang tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan, menurut saya omong kosong. Kalau mereka tidak percaya Yesus satu-satunya jalan, tapi tetap mau dan tetap bisa menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, dan mereka tetap memberitakan Injil kepada semua orang yang bisa mereka jangkau, itu omong kosong. Pasti cuma, kalau orang Jawa bilang abang-abang lambe ya. Saya tidak tahu terjemahnya bahasa Indonesia apa. Pokoknya manis di mulut saja gitu ya. Omongan bibir, tetapi faktanya sebetulnya bertentangan. Saya berikan satu ilustrasi saudara ya, bahwa kalau jalannya cuma satu, orang akan nginjil. Kalau jalannya banyak, dia percaya itu, orang tidak akan nginjil. Sebagai ilustrasi ya, kita sekarang ibadah di ruko ya. Kalau ruko ini mengalami kebakaran, dan kalau saya tahu faktanya cuma satu jalan untuk selamat, harus pergi ke pintu belakang, naik ke lantai ketiga, karena ini lantai 2, naik lagi ke atas lantai 4, lalu pindah ke lantai 4 tetangga dan sebagainya. Hanya itu cara untuk selamat. Kalau saya tahu itu fakta, kelihatannya pintu itu cara selamat juga, tapi saya tahu di bawah kebakaran lebih parah. Saya tahu ini jendela, wow, orang bisa dipecah. Tapi saya tahu juga ini ada tralisnya, tidak bisa cara mecah jendelanya. Orang mungkin mikir, oh itu ada pemadam kebakaran. Saya tahu pemadam kebakaran cuma bisa jalan berapa detik itu habis. Dan ini kebakarannya besar, tidak akan bisa menghabisi. Jadi saya tahu satu-satunya jalan naik ke atas lantai 3, lantai 4, loncat tetangga dan sebagainya. Kalau itu adalah fakta yang saya ketahui pada waktu kebakaran dan Indra ternyata lari ke sana, apakah saya akan biarkan? Saya tahu jalan itu mati sudah. Maka saya akan usahakan, jangan ke sana, ikuti saya ke sana. Itu satu-satunya jalan. Chandra mau pecahkan jendela, jangan, ada tralisnya, ikut saya ke sana. Saudara mau menempuh jalan apapun, saya akan ajak saudara menempuh satu-satunya jalan yang saya percayai. Itu logis bukan? Tapi kalau saya percaya jalan saya itu selamat, turun bawah juga bisa, pecah sini juga bisa, robohkan tembok itu, tembok kiri, tembok kanan bisa juga. Maka semua orang yang mau menempuh jalannya masing-masing, saya akan biarkanlah. Buat apa saya ajak menempuh jalan saya? Toh jalan yang lain juga bisa selamat kok. Lalu buat apa? Jadi saudara, itu ilustrasinya. Orang yang tidak percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga, tidak mungkin akan memberitakan Injil. Dan kelihatannya mereka tidak mau memberitakan Injilnya itu diungkapkan dengan cara-cara yang bagus. Misalnya orang tua yang tidak mau menginjili anaknya, aku bukan orang fanatik, itu caranya ngomong ya. Biarkan anaknya jadi dewasa dan biarkan dia memilih kepercayaannya sendiri. Agama kan bukan sesuatu yang harus dipaksakan dan sebagainya dan sebagainya. Saya tanya, kalau mereka dalam kasus ruko yang kebakar dan satu-satunya jalan itu naik ke atas, mereka biarkan anaknya memilih pilihan sendiri, ya atau tidak? Kalau iya, mereka orang tua yang gila bukan? Mengapa bisa mengerti dalam hal jasmani tapi dalam hal rohani tidak bisa mengerti? Saya tidak bisa habis pikir. Orang tua yang membiarkan anaknya tumbuh tanpa mereka berusaha menginjili, mengarahkan kepada Kristus dan sebagainya, saya pikir orang tua itu bukan Kristen. Saya pikir orang tua itu tidak percaya Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Dan karena itu dia tidak berusaha menginjili anak-anaknya. Jangan lagi orang lain. Kalau saudara sudah berusaha tapi tidak berhasil, itu lain cerita. Tapi kalau saudara tidak berusaha sama sekali, tidak ada keinginan sama sekali menjadikan anak saudara, teman saudara, keluarga yang lain dan sebagainya, oh
orang yang betul-betul percaya Kristus, saudara bukan orang yang percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan. Dan menurut saya, saudara bukan orang Kristen. Bertobatlah sebelum saudara masuk ke neraka. Kan kita masuk dalam poin yang kedua. Ajaran bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan tadi dikatakan sebagai konsepsi lama, doktrin kuno, dan sudah ditanggalkan. Ini menunjukkan bahwa dalam pemikiran yang sesat ini, Injil atau ajaran kitab suci itu bisa berubah-ubah. Ajaran lama menjadi ketinggalan zaman dan harus dibuang, ditanggalkan. Lalu muncul ajaran baru dan sebagainya. Ini jelas merupakan suatu omongan bodoh, karena itu menunjukkan bahwa firman Tuhan menjadi suatu kebenaran yang relatif. Untuk zaman dulu itu benar, zaman sekarang udah kuno, ketinggalan zaman, buang. Lah, kalau itu benar, maka apa yang dia percaya sebagai benar sekarang ini, nanti pada masa yang akan datang, ini juga bisa jadi kuno, buang, ganti yang baru lagi, begitu. Jadi ini ajaran relatif, berlaku untuk satu masa saja, dan lalu setelah itu ganti ajaran lain dan sebagainya. Saudara, ini jelas suatu pengertian yang sesat. Dan ini bertentangan dengan beberapa ayat yang saya berikan. Saya sebetulnya bisa berikan banyak, tapi saya berikan cukup beberapa ayat ya, yang intinya menunjukkan firman Allah itu kekal ya. Pertama, Yesaya 48, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Poin B, Matius 24 ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Poin C, Matius 119 ayat 152 dan 160. Sejak dahulu aku tahu dari peringatan-peringatanmu bahwa engkau telah menetapkannya untuk selama-lamanya. Dasar firmanmu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukummu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Poin D, Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Nah, Injil dikatakan yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jadi saudara, jelas bahwa firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Memang kalau kita melihat perjanjian lama, ada bagian-bagian yang saya sebut ceremonial law, hukum Taurat yang sifatnya upacara, seperti sunat dan sebagainya. Itu memang tidak berlaku sejak Kristus mati di atas kayu salib, karena memang hukum-hukum itu diberikan dengan tujuan tertentu. Setelah digenapi, maka disingkirkan dan digantikan dengan penggenapannya. Tetapi saudara, maknanya sebetulnya tetap kekal. Misalnya ya, dulu orang berdosa sembelih binatang dikorbankan, lalu waktu Kristus sudah menggenapi itu, mati di atas kayu salib, tidak ada lagi sekarang berdosa sembelih binatang, sudah menghina penebusan Kristus. Nah, apakah firman ini dibuang? Firman ini tidak perlu dilaksanakan, tapi artinya itu makin dikuatkan bahwa tidak ada pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Di sini ditipekan ya, tipe bayangan dengan darah binatang. Lalu antitipenya atau aslinya penggerapannya datang darah Kristus yang dicurahkan. Jadi saudara, sebetulnya artinya bukan dibuang, tapi malah diteguhkan. Tapi melaksanakan itu tidak. Ya, jadi saudara, sebetulnya poinnya firman Tuhan berlaku selama-lamanya. Tapi kalau diterapkan pada penginjilan, dulu penginjilan itu bagus. Sekarang itu konsep lama, doktrin kuno, harus ditanggalkan, buang.
maka ini sesat. Dulu kita percaya Yesus satu-satunya jalan. Sekarang kita jadi pluralis. Orang yang percaya banyak jalan ke surga. Yesus bukan satu-satunya jalan. Ini semua pluralis bagi saya sesat dan bukan saudara iman saya. Dan saudara, saya tidak percaya kita harus ganti doktrin model seperti itu. Dulu harus nginjil, sekarang harus nginjil, selama-lamanya harus nginjil sampai kita mati. Dulu Kristus satu-satunya jalan, sekarang juga sampai kapanpun dia satu-satunya jalan. Itu tidak boleh diubah. Siapapun mengubah, dia nabi palsu, dia pengajar sesat. Sekarang kita masuk hal yang ketiga. Hal yang lain yang ingin saya tekankan dalam persoalan ini adalah kepercayaan terhadap Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan merupakan suatu keyakinan, bukan kesombongan. Nah saudara, orang-orang liberal kalau berhadapan dengan orang-orang yang seperti kita, seperti saya, yang Injili, yang percaya Yesus satunya jalan, maka mereka mengatakan orang-orang seperti saya ini sombong, mau menangnya dewi, mau menangnya sendiri, paling benar ajarannya, yang lain salah, ada kesesatan. Mari kita lihat ya, bagaimana cara pendeta Kun tadi itu menyatakannya. Saya kutip kata-kata dia. Yang paling mendasar, mereka masih menganut pemikiran-pemikiran para orientalis zaman dulu yang melihat agama lain sebagai agama yang lebih rendah derajatnya dan kurang berharga. Pandangan seperti itulah yang dalam sejarah Kristianitas disebut sebagai triumfalistik. Selalu merasa lebih unggul daripada yang lain. Nah, pandangan ini tentu akan sangat mempengaruhi metodologi pekabaran Injil mereka. Misalnya, ketika melakukan pelayanan atau penyiaran, paradigma seperti itu akan menimbulkan anggapan bahwa kebenaran dan keselamatan hanya milik mereka. Dalam kurung truth claim. Sementara itu, yang di luar mereka dianggap salah dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kutipan ini ada dua kata, yang satu triumphalistic, tiga ya, yang kedua ini dari satu truth claim ya. Saya cuma agak nyimpang sedikit menjelaskan sedikit hal ini ya. Apa sebab kata-kata ini digunakan? Ini mungkin penting untuk guru-guru sekolah minggu, pengajar-pengajar, pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah. Apa gunanya menggunakan kata-kata sukar kalau itu tidak dibutuhkan? Yang triumphalistic dibuang saja, ditunjukkan, artinya sudah cukup. Lalu truth claim, tidak perlu buang saja, kata-kata itu sudah jelas kok. Orang-orang tertentu senang menggunakan big words ya, kata-kata sukar, kata-kata yang wah begitulah ya. Saudara, untuk pengkhotbah jangan gunakan seperti itu. Jangan gunakan bahasa asing kalau tidak perlu. Nah, repotnya dengan saya ini, saya sering ngomong Jawa. Karena begitu seringnya ngomong Jawa, sampai kadang-kadang saya tidak tahu itu bahasa Jawa. Jadi akhirnya keluar, tapi bukan kesengajaan juga ya. Kalau saya tahu, saya akan terjemahkan. Karena tahu-tahu terlontar bahasa Jawanya keperucut begitu ya. Tahu saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya supaya orang yang bukan orang Jawa atau tidak bisa bahasa Jawa bisa mengerti. Tapi saya tidak akan menggunakan secara sengaja kata-kata yang tidak perlu. Kalau perlu dan ada gunanya, saya gunakan. Mau Ibrani, mau Yunani, kalau memang perlu, saya gunakan. Tapi kalau tidak perlu digunakan. Karena kembali kepada apa yang dia omong ini ya. Karena saya berikan tanggapan sudah ya. Pertama, poin A, harus saya akui bahwa saya mempunyai pandangan bahwa agama Kristen adalah agama yang terbaik, yang paling benar, dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan. Kalau saya tidak menganggap agama saya paling benar, mengapa gerangan saya menganutnya?
Jadi kalau orang menganggap bahwa kata-kata tadi itu kesombongan, saya bantah balik. Kamu sendiri nggak nganggap Kristen itu paling benar. Kalau enggak, lalu mengapa kamu jadi Kristen? Lah apalagi kita ada di negara yang mayoritas agama Islam. Kenapa tidak ambil agama mayoritas saja, kan lebih enak kan? Jadi kita tidak ditekan, tidak diapa-apakan. Kita bahkan bisa enak, mayoritas, banyak koncoy, banyak boloi, dan sebagainya. Kenapa jadi Kristen? Saudara, keyakinan beda dengan kesombongan. Dan kalau itu diperluas atau dipertajam dalam kalangan Kristen, saya reform. Dan saya menganggap reform sebagai aliran yang terbaik. Saya tidak menganggap itu sempurna. Tidak ada sempurna, saudara. Ada salahnya, semua mesti ada. Tapi dari semua yang ada salahnya, reform menurut saya terbaik. Lagi-lagi saudara, apakah itu kesombongan atau keyakinan? Kalau orang punya aliran reform ataupun dia Arminian atau apapun, dan dia tidak menganggap alirannya terbaik, saya tanya kepada dia, mengapa gerangan kamu pilih aliran itu? Jadi saudara, ini sesuatu yang perlu dipikirkan ya. Kita harus menganggap agama kita terbaik, aliran kita terbaik. Kalau enggak, tinggalkan. Karena poin B, dalam agama lain ada kebenaran, tetapi tidak ada keselamatan. Jadi saudara, kalau dia tadi mengatakan, oh, orang-orang model kita ini, wah, percaya agama kita toh ada kebenaran, agama lain cuma ada kesesatan. Saya tidak menganggap bahwa kebenaran itu terdapat hanya dalam Kristen. Dalam agama lain ada kebenaran. Misalnya, kalau mereka mengajar bahwa dusta atau zina atau bunuh orang itu merupakan dosa, maka itu kebenaran, bukan? Tetapi memang, sekalipun mereka ada kebenaran, mereka tidak ada keselamatan. Semua agama yang menolak Kristus, yang adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak akan ada keselamatan di dalam agama itu. Jadi saudara, ada kebenaran. Setan itu tidak terlalu bodoh ya. Kalau dia buat agama untuk menyesatkan orang atau aliran untuk menyesatkan orang, lalu semuanya salah tanpa ada kebenaran sedikit pun, yang tidak ada orang mau ikut lah. Dia akan berikan banyak kebenaran, tapi masukkan racun kesesatan. Maka orang percaya dan orang binasa. Ada kebenaran, tapi tidak ada keselamatan. Karena poin C, kalau saya merasa agama Kristen sebagai yang paling benar dan satu-satunya yang memang mempunyai keselamatan, maka itu merupakan iman atau keyakinan. Itu bukan suatu kesombongan, saya tekankan lagi. Demikian juga kalau saya menganggap reform sebagai aliran yang paling benar. Orang selalu anggap, bahkan dalam kalangan Kristen, kebodohan seperti itu umum sekali, saudara ya. Sombong nih. Saya tidak anggap reform sempurna. Tidak ada aliran yang sempurna. Nah kalau orang tanya, lalu salahnya reform di mana? Tahu lah ya, sudah tak betul no. Tapi pasti tidak ada yang sempurna. Hanya Yesus ada sempurna. Hanya Alkitab asli itu sempurna. Selain itu tidak ada. Jadi ini keyakinan saudara ya. Reform paling benar, Kristen agama yang paling benar. Tapi pendeta Kun tadi ini secara memfitnah, menggambarkan hal itu sedemikian rupa sehingga hal itu terlihat sebagai suatu kesombongan, bukan sebagai suatu iman atau keyakinan. Dan ini yang seringkali membuat kudu muntah. Makanya saya suruh siapkan ember tuh. Orang-orang liberal tuh seringkali sok saleh, sok suci, kata-katanya tuh betul-betul memuakkan, membuat saya naik darah. Makanya kalau saya ketemu mereka, saya tidak bisa tidak maki-maki, tidak bisa tidak ngamuk.
munafiknya, sikap sok sucinya digabungkan dengan kesesatan. Itu yang betul-betul membuat kudu muntah dan membuat naik darah. Karena yang keempat, ajaran bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan ke surga harus diterima dan dipertahankan. Karena poin A, kitab suci kita, Alkitab, mengajar demikian. Saya akan berikan 4 ayat. Hanya ayat pertama yang saya bahas panjang lebar. Nanti ayat kedua, 3, 4 hanya pembahasan singkat. Ayat pertama, ayat yang paling terkenal dalam urusan ini, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia bukan cuma mengatakan akulah jalannya, I am the way, tetapi dia juga menambahi pada bagian akhir, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya pikir ayat ini ya hanya mempunyai 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, poin A, kitab suci atau Alkitabnya salah atau ngawur. Yesus tidak pernah mengatakan kata-kata itu, tapi Alkitab mencatat seolah-olah Yesus mengatakan kata-kata itu. Kemungkinan kedua, poin B, kitab sucinya betul, Yesus memang mengucapkan kata-kata itu, tapi Yesusnya yang ngawur. Yesusnya berdusta. Dia menyatakan diri sebagai satu-satunya jalan kepada Bapa, padahal sebetulnya tidak demikian. Jadi ini kemungkinan secara logika sudah ya. Pertama, kitab suci yang salah. Kedua, kitab suci benar, Yesusnya yang dusta. Ketiga, poin C, kitab sucinya betul dan Yesusnya juga betul. Yesusnya tidak berdusta. Sehingga dari kemungkinan ketiga ini harus disimpulkan kalau orangnya waras ya, kata-kata Yohanes 14 ayat 6 itu tidak bisa punya arti lain. Yesus memang adalah satu-satunya jalan kepada Bapa atau jalan ke surga. Saya minta saudara merenungkan dari 3 kemungkinan cara logika ini, yang mana yang saudara terima. Saya terima yang pertama, kitab sucinya salah, Yesus tidak pernah ngomong, dicatat seakan-akan dia ngomong. Atau sudah menerima yang kedua, kitabnya benar tapi Yesusnya dusta. Kalau memang menerima yang pertama atau yang kedua, saya kira kalau saudara waras, saudara seharusnya meninggalkan kekristenan, pindah agama lain, karena adalah gila untuk menjadi Kristen dan tetap Kristen dengan kepercayaan Alkitabnya salah atau ngawur atau Tuhannya pendusta. Itu hanya orang gila. Jadi kalau saudara memilih pandangan pertama atau kedua, tinggalkan agama Kristen. Kalau saudara mau, saya anggap sebagai orang waras. Tapi kalau saudara memilih pandangan ketiga, saudara adalah orang Kristen, saya percaya Kristus sebagai satu-satunya jalan, maka nanti laksanakan amanat agung dan sebagainya itu, karena dia satu-satunya jalan. Kan saya lanjutkan dengan tulisan yang lain, saudara ya. Ini pendeta doktor, jadi jangan terlalu silau gitu ya, kayak melihat gelar doktor PhD. Saya sudah sangat banyak melihat yang seperti doktor yang goblok, PhD yang sesat, itu banyak sekali. Pendeta Dr. Budianto, pendeta GKJW, kalau yang tadi GKI ya, sekarang GKJW, dan dekan Fakultas Teologi Universitas Duta Wacana Yogyakarta, menulis dalam majalah Duta terbitan GKJW bulan April tahun 2000, halaman 8 dan 9, suatu artikel yang berjudul Pemikiran Ulang Amanah Agung Yesus Kristus, Matius 28, 19-20. Nah, bunyi tulisannya sebagai berikut. Ini panjang sekali, saudara ya.
siap-siap embernya. Amanat agung Yesus Kristus ini biasanya dipahami sebagai perintah untuk mengabarkan Injil, dalam arti sempit mengkristenkan umat lain, bahkan lebih sempit lagi menjadikan orang lain sebagai warga gereja tertentu. Pandangan ini biasanya disertai dengan keyakinan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, dan di luar Yesus Kristus manusia akan binasa. Seperti yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dua ayat inilah yang membuat gereja sangat bersikap eksklusif dan merasa diri sebagai umat pilihan Allah yang lebih benar, lebih baik dari umat lain. Yang saya beri warna hijau itu berbau fitnahnya. Yang bilang kita itu lebih baik dari umat lain itu siapa? Kita orang Kristen merasa diri sebagai orang berdosa, dan kita beriman diselamatkan tidak berarti kita lebih baik dari orang lain. Tapi dia buat seperti itu ya, supaya terlihat menjijikkan orang Kristen yang Injili ya. Saya lanjutkan. Pemahaman ini akan membuat gereja kesulitan dalam menjalankan tugas panggilannya di dunia ini. Panggilan yang mana? Panggilan apa? Ini perlu dipikirkan. Karena itu dua ayat ini, maksudnya dua ayat itu Matius 28, 19 dan 20. Itu dua ayat kan ya. Dua ayat ini perlu mendapat penjelasan ulang. Mulai kapan perlu mendapat penjelasan ulang? Pada abad-abad awal tidak perlu, sekarang perlu begitu. Laki-laki saudara ya. Konsep lama dibuang, konsep baru, nanti konsep barunya sudah ketinggalan zaman, baru lagi dan sebagainya. Mari kita lihat bagaimana penjelasan ulangnya dia. Pertama, Matius 28, 19, 20. Saya loncat saja, yang mereng itu saya lewati karena sudah kita baca. Kata baptiskanlah mereka selama ini dipahami sebagai tanda bahwa seseorang menjadi orang Kristen atau menjadi anggota gereja tertentu. Padahal baptis dalam Alkitab tidak dihubungkan dengan gereja, tetapi dihubungkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagai simbol seseorang dipersekutukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Roma 6 ayat 3 dan 4, Kolose 2 ayat 12. Saudara, kalaupun arti yang dia berikan benar, jelas baptis dalam Alkitab juga menghubungkan dengan gereja, saudara ya. Siapa bilang tidak? Saya lanjutkan ya. Sebagai simbol pembebasan dari dosa dan dilibatkannya manusia dalam hadirnya kerajaan Allah dalam diri Kristus yang mendatangkan shalom. Kenapa ditulis shalom lagi? Itulah sebabnya perkataan ini dihubungkan dengan menjadi murid Kristus. Adapun menjadi murid Kristus itu berarti mengajar melakukan. Perhatikan ya, mengajar melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus. Bukan mengajar perintah Kristus, tapi mengajar melakukan. Ingat baik-baik ini kata-kata ini ya. Mengajar melakukan apa yang diperintahkan oleh Kristus, bukan mengajar perintah Kristus, tapi mengajar melakukan. Karena itu penulis setuju dengan pendapat Moltmann. Siapapun Moltmann ini pasti sama gilanya ya. Kambing kumpul kambing dan serigala kumpul serigala, itu biasanya seperti itu. Saya kutip orang-orang yang bagus, Calvin, William Hendrickson, Charles Schulz dan sebagainya. Dia kutip orang-orang yang ya sejenis dengan dia, yang mengatakan misi Kristen itu tidak lagi dipahami sebagai membaptiskan dan mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya menjadi warga gereja serta mendirikan gereja di mana-mana. Itu adalah misi kuantitatif. Yang lebih penting adalah misi yang kualitatif, yang menulari manusia apapun agamanya dengan roh pengharapan, kasih dan tanggung jawab kepada dunia dengan segala macam persoalannya. Agama harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengatasi masalah manusia saat ini, yaitu kelaparan, dominasi satu kelas terhadap kelas lain, imperialisme ideologi, perang atom, dan perusakan terhadap lingkungan hidup dan sebagainya.
Kedua, ayat 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, laki-laki, ayatnya tidak usah saya ulang. Ayat inilah yang sering dipakai oleh kelompok Kristen eksklusif sebagai dasar pemutlakan Yesus, bahkan pemutlakan agama Kristen, bahwa tidak ada jalan lain menuju Bapa kalau tidak lewat Yesus Kristus, atau bahkan kalau tidak lewat gereja. Yang ada tidak lewat gereja itu mungkin Katolik pada abad pertengahan, tapi tidak kita, jelas ya. Sedangkan kelompok pluralis cenderung melupakan dan tidak menyinggung-nyinggung ayat ini, karena ayat ini sukar dipahami dalam konteks pluralisme agama-agama. Perhatikan bagian yang saya garis bawahi dan warna ungu itu ya. Perhatikan dan pikir. Dari kata-kata itu kelihatan dia lebih pentingkan Alkitab atau firman atau pluralisme agama-agama. Mana yang lebih penting? Ya, kelompok pluralis cenderung melupakan, tidak menyinggung ayat ini. Ayat Alkitab buang saja, karena ayat ini suka dipahami dalam konteks pluralisme agama-agama. Berarti ini jauh lebih penting dari itu, buang saja. Ya, secara eksklusif William Barclay sebetulnya liberal, tapi dalam hal ini tidak, menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Memang banyak orang yang mengajar tentang jalan yang harus ditempuh, tetapi hanya Yesuslah jalan itu, dan di luar Dia manusia akan tersesat. Banyak orang yang berbicara tentang kebenaran, tetapi hanya Yesuslah yang dapat mengatakan, akulah kebenaran itu. Orang lain mengajarkan tentang jalan kehidupan, tapi hanya dalam Yesus orang menemukan kehidupan itu. Karena itu hanya Dia saja yang dapat membawa manusia kepada Tuhan. Sekarang komentar dari dokter tadi ya. Tafsiran Barclay ini bertolak belakang dengan hakikat gereja sebagai umat Allah yang sejajar dengan umat-umat lain, dan bertolak belakang dengan semangat pluralisme agama-agama. Perhatikan saudara, kalau dia mau menyalahkan suatu ajaran, kalau kita ya mestinya tabrakan dengan ayat ini, tabrakan dengan ayat itu, dan sebagainya. Itu orang yang Alkitabiah. Dia tidak peduli ayat, saudara. Dia katakan tafsiran Barclay bertolak belakang dengan hakikat gereja sebagai umat Allah yang sejajar dengan umat-umat lain. Loh, itu omongannya siapa lagi? Itu pandangan dia. Lalu bertolak belakang dengan semangat pluralisme agama-agama. Apakah itu ajaran Alkitab? Tidak. Itu pandangan dia. Jadi Barclay tabrakan dengan dia, bukan bertabrakan dengan Alkitab. Terlihat jelas orang ini sangat meremehkan Alkitab. Dan lanjutkan. Mungkin lebih cocok dengan tafsiran Samarta. Laki-laki itu ada, kalau dia ngutip orang, laki-laki mesti sekelompok ya, yang mengatakan bahwa dalam agama Kristen Yesus Kristus memang juru selamat. Namun orang Kristen tidak dapat mengklaim bahwa juru selamat hanya Yesus Kristus. Ini pandangan gila seperti ini dia terima dan dia kutip ya. Yesus Kristus memang juru selamat, tapi juru selamat bukannya hanya Yesus Kristus, ada juru selamat yang lain gitu ya. Demikian pula Yesus adalah jalan, tapi jalan itu bukan hanya Yesus. Seperti yang dikatakan Kenneth Cracknell, bahwa di luar agama Kristen pun dikenal banyak jalan menuju keselamatan. Percayalah, orang-orang ini semua gila semua. Barclay tadi agak waras dalam hal itu. Barclay sebetulnya agak gila juga ya, ada liberalnya jelas. Saya lanjutkan saudara. Dalam agama Yahudi, sekarang dia bahas agama-agama saudara, Yahudi, Islam, Hindu dan sebagainya ya. Dalam agama Yahudi dikenal istilah halakah, yang secara hurufiah artinya berjalan. Kata ini merupakan istilah teknis dalam pengajaran agama Yahudi yang berhubungan dengan semua materi hukum dan tatanan hidup sehari-hari. Istilah ini diambil dari Keluaran 18 ayat 20. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang memberitahukan kepada mereka jalan yang harus mereka jalani dan pekerjaan yang harus mereka lakukan.
dari Yahudi sekarang dia pindah ke Islam ya. Dalam agama Islam, konsep jalan itu terdapat dalam surah 1:5-7. Hanya engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, dalam kurung yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Sekarang dia pindah lagi ke agama Hindu. Dalam agama Hindu juga dikenal adanya jalan menuju moksa, menuju kelepasan dari kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu reinkarnasi itu ya, lepas dari itu maksudnya. Menuju keselamatan yaitu Jnana Marga atau jalan pengetahuan, Karma Marga atau jalan perbuatan baik, serta Bhakti Marga yaitu jalan kesetiaan atau ibadah. Sedangkan dalam agama Buddha, ini tidak saya garis bawahi, bentar ya. Sedangkan dalam agama Buddha dikenal Dharma Pada, jalan kebenaran menuju nirwana. Lalu bagaimana hubungan jalan-jalan itu, Hindu, Buddha, Yahudi, Islam dan sebagainya? Bagaimana hubungan jalan-jalan itu dengan Kristus yang adalah jalan? Pemahaman ini bisa ditarik ke paradigma inklusif. Artinya ada banyak jalan kecil-kecil, dia pakai bahasa Inggris path ya, tetapi hanya satu jalan besar, way, yaitu jalan Kristus. Atau ditarik ke paradigma pluralis indifferent. Mengapa dia pakai kata-kata yang ruwet ini, saya tidak ngerti ya. Artinya banyak jalan, termasuk jalan Kristus, tetapi hanya ada satu tujuan, yaitu Allah. Kalau kita memilih yang pertama, memang tidak cocok dengan semangat pluralisme agama-agama, tetapi lebih sesuai dengan teks Yohanes 14 ayat 6. Saudara, kalau inklusif itu ya tetap tidak cocok, saudara ya. Ada banyak jalan, tetapi hanya ada satu jalan yang menuju Bapa, yaitu jalan Kristus. Nah itu yang tadi dia sebut sebagai inklusif itu ya. Tapi kenapa dia berkata banyak jalan kecil? Jadi saya tidak ngerti apa maksudnya, ini kacau balau. Tapi tidak usah heran kalau lihat tulisan orang sesat tidak karu-karuan. Itu tidak usah heran, itu banyak. Tulisan mereka penuh kontradiksi, tidak usah heran. Saya lanjutkan. Ada banyak jalan, tapi hanya satu jalan yang menuju Bapa, yaitu jalan Kristus. Kalau memilih alternatif kedua, hal itu sesuai dengan semangat pluralisme. Tetapi persoalan tentang tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, tidak terpecahkan. Dia sadar sesadar-sadarnya, saudara. Kalau memilih yang kedua ini, maka ayat Yohanes 14 ayat 6b itu tidak mungkin bisa cocok. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Tidak mungkin bisa cocok. Tapi tetap dia tidak takut memilih alternatif yang kedua itu. Dengan memilih alternatif kedua berarti menempatkan Yesus sebagai jalan atau cara untuk mencapai suatu tujuan. Padahal menurut banyak penafsir, lagi-lagi pasti penafsir yang sinting ya, Yesus itu bukan jalan atau cara untuk mencapai tujuan, tetapi ia sendiri jalan sekaligus tujuan. Dalam teks dikatakan aku adalah, kurung buka, 3 kata berikutnya mempunyai kedudukan yang sejajar, kurung tutup, jalan, kebenaran, dan hidup. Bukan aku jalan menuju kebenaran dan menuju hidup, juga bukan aku jalan kebenaran dan jalan hidup. Lihat bagaimana dia merusak habis-habisan ayat yang indah ini. Saya lanjutkan. Penulis setuju bahwa di luar agama Kristen ada jalan, kurung buka, Minhaj Marga Dhamma Pada, kurung tutup, ada jalan kebenaran, ada keselamatan. Tetapi tidak berarti bahwa semua jalan itu sama saja, sehingga semua agama sama saja. Juga tidak berarti bahwa jalan Yesus itu jalan yang luar biasa, sedangkan jalan yang lain jalan biasa. Lalu kenapa tidak disamakan? Kenapa dia anggap semua agama tetap beda? Padahal Yesus bukan jalan luar biasa menurut dia, yang lain bukan jalan biasa. Saya lanjutkan.
Lalu persoalannya adalah bagaimana kalimat tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku harus ditafsirkan. Konteks ayat ini adalah ketika itu Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, ia pergi untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Kemudian ia akan kembali menjemput mereka supaya di mana Yesus berada, murid-murid juga berada di sana. Yohanes 14 ayat 3. Kemudian Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana, jalan ke situ? Dengan perkataan itu, Thomas ingin tahu jalannya supaya bisa sampai ke tempat itu dengan cara dan kekuatannya sendiri. Karena perhatikan bagaimana orang sinting ini mengatakannya. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan penafsiran sintingnya. Yang dimaksud Tuhan Yesus dengan perkataan itu adalah Thomas tidak dapat datang ke tempat itu dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Kalau toh ia bisa datang di tempat itu karena Tuhan Yesus yang membawa dia. Bandingkan ayat 3 yang berkata, aku akan datang kembali membawa kamu. Dengan kata lain, kalau Thomas bisa datang di tempat itu, semua itu semata-mata hanya karena anugerah Allah yang nyata dalam kehadiran Yesus Kristus. Jadi persoalannya bukan di luar Kristus tidak ada jalan. Ini kegilaan. Tetapi bagi umat Kristen, kita bisa sampai ke tempat di mana Kristus berada, itu semata-mata karena anugerah Allah. Mau ditafsirkan menurut bagaimanapun kalimat ini tetap gila, tidak karu-karuan ya. Jadi itu berlaku cuma bagi umat Kristen. Dia persoalkan anugerah dan bagainya itu cuma ya kembangan supaya tidak kelihatan terlalu buruk. Tapi dia katakan itu bagi umat Kristen. Yohanes 14 ayat 6 itu bagi umat Kristen. Saya lanjutkan. Inilah yang membedakan jalan yang ditempuh umat Kristen dan jalan-jalan lainnya. Di sana bukan tidak ada jalan. Di sana juga ada jalan. Jalan di sana bukan kurang baik, sedangkan di sini lebih baik. Tetapi memang jalan itu berbeda antara agama lain dengan agama kita. Ya, ini jelas tidak waras ya. Dengan demikian pemutlakan orang Kristen terhadap Yesusnya tidak harus membuat orang Kristen menjadi eksklusif atau menyamakan saja semua agama. Ini omongan gila lagi. Kita yakin seyakin-yakinnya. Wah, kayak ya oh ya. Yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Yesus Kristuslah yang membawa kita kepada keselamatan. Kalau dipotong cuma kata-kata ini, kelihatannya dia Injili. Tapi disambung. Tetapi kita juga tidak harus mengatakan di sana. Dalam agama-agama lain sama sekali hanya ada kegelapan dan kesesatan. Kalau kita sendiri tidak rela orang menganggap dalam kekristenan hanya ada kegelapan dan kesesatan, mengapa hal yang sama kita tujukan kepada orang lain? Kalimat terakhir ini edan ya. Kalau kamu tidak mau ngomong, tidak mau dilok-lok gila, dimaki gila gitu ya, jangan maki orang lain gila. Loh, kalau itu masuk akal. Tapi ini bicara soal keyakinan, saudara ya. Alkitab kita memang jelas bertentangan dengan kitab suci agama lain manapun. Ajarannya juga bertentangan. Tidak bisa tidak. Jadi mengatakan Alkitab kita benar, kitab suci mereka salah. Dia katakan jangan. Kalau kamu dikatakan salah Alkitab kan kamu tidak mau. Jangan katakan mereka sesat. Kamu dikatakan sesat kamu tidak mau juga. Saya ingin tahu bagaimana dia mendidik anaknya ya. Kalau anaknya nyolong, nyuri gitu ya, atau anaknya dusta, atau anaknya nonton film porno, dia memaki atau mencela anaknya ya atau tidak. Kalau dia jadi guru, muridnya salah, dia menunjukkan kesalahan itu atau enggak.
Kalau dia menunjukkan, tuh kan melawan omongannya dia di sini. Kalau kamu tidak mau dimaki seperti itu, jangan maki orang seperti itu. Kalau kamu tidak mau dikatakan salah, jangan mengatai salah. Saya mau dikatai salah kalau memang salah. Kalau saya tidak salah, ya saya tidak mau. Saya lawan. Saya lanjutkan. Apakah pandangan ini tidak memperlemah semangat pekabaran Injil? Tidak. Ngomong kosong, bagaimana bisa tidak? Hanya harus ada orientasi baru tentang pekabaran Injil. Pekabaran Injil harus dipahami seperti pemahaman Yesus Kristus sendiri. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik, dalam kurung mengabarkan Injil, kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lukas 4, 18, 19. Bagaimana dijelaskan dengan ayat ini? Apa hubungannya? Saya tidak ngerti. Ya, saya lanjutkan. Ini omongan sintingnya lagi. Memberitakan Injil tidak lagi dipahami sebagai kristenisasi, tetapi kristusisasi. Omongan sinting lagi, nanti saya jelaskan. Saya lanjutkan. Menambah jumlah orang-orang yang diselamatkan dan menjadi anggota gereja bukan tujuan pekabaran Injil, tetapi sebagai akibat atau buah pekabaran Injil. Tidak penasaran bulat? Ya jelas bulat. Memang dibuat bulat kok. Mereka disukai semua orang, dan setiap hari Tuhan menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Kisah Rasul 2 ayat 46. Pasti ada dikutip, mereka disukai semua orang. Nek kamu nginjil, kamu tidak disukai semua orang. Buah pekabaran Injil ini mungkin tidak segera kita nikmati dalam kehadiran mereka di gereja, tapi mungkin pada waktu dan di tempat lain. Saya lanjutkan. Sudah kudu muntah. Apakah pemahaman pekabaran Injil ini tidak sama saja dengan pemahaman sebelumnya? Tidak. Pada pola pemahaman yang pertama, mengesampingkan sikap toleransi yang karenanya dapat menimbulkan kecurigaan, bahkan konflik sosial. Sering kekristenan mereka yang bertobat lebih bersifat emosional. Jadi kalau kita nginjil dengan penginjilannya golongan injili, maka pertobatannya lebih bersifat emosional. Ini orang gila. Sedangkan pola pekabaran Injil kedua sangat bersifat tenggang rasa, toleran, dan bahkan mungkin pekabaran Injil bisa dilakukan dengan kerjasama antar agama. Kalau kerjasama antar agama ini untuk membantu korban virus corona, saya setuju. Tapi kalau pekabaran Injil dilakukan dengan kerjasama antar agama, bagi saya omongan tidak bisa lebih gila lagi. Kalau akhirnya ada yang menjadi anggota gereja, kekristenan mereka tidak bersifat emosional, tapi dengan kesadaran penuh. Mungkin ada benernya, tidak ada emosinya belas, tidak ada semangat yang berkobar-kobar belas, karena kekristenannya Kristen yang liberal. Saudara, ini omongan memang betul-betul tidak karu-karuan sama sekali ya. Kan saya berikan ayat yang kedua, tadi Yohanes 14 ayat 6. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Setelah baca konteksnya, Dia itu jelas adalah Yesus. Kita masuk dalam poin yang ketiga, 1 Yohanes 5, 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya.
Barang siapa memiliki anak, anak maksudnya Yesus, bukan punya anak ya. Ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yang keempat, 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 4 ayat ini ya, ayat 14 ayat 6, Kisah 4:12, 1 ayat 15-12, 1 Timotius 2 ayat 5. Hanya orang sesat yang tidak menghargai otoritas Alkitab dan yang ingin memutarbalikkan Alkitab, yang ingin menginjak Alkitab, yang bisa menafsirkan 4 ayat ini sebagai tidak menunjukkan Yesus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Perhatikan Kisah Rasul 4 ayat 12 itu ya. Itu mengatakan keselamatan itu ada di dalam Yesus. Lalu 1 Yohanes 5:12 mengatakan hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Keselamatan ada di dalam Yesus. Hidup yang kekal ada di dalam Yesus. Keselamatan dan hidup yang kekal itu ya dalam konteks ini artinya kurang lebih sama ya. Bayangkan Yesus itu sebuah kotak yang di dalamnya berisi keselamatan atau hidup yang kekal. Kalau orang terima kotaknya Yesus, maka dia terima isinya, yaitu keselamatan atau hidup yang kekal. Dan sebaliknya kalau dia menolak kotaknya Yesus, otomatis dia juga menolak isinya, yaitu keselamatan atau hidup yang kekal. Ini kotak ya. Di dalamnya ada USB. USB ada dalam kotak. Saya kasih saudara kotak ini. Saudara terima kotak ini, otomatis saudara menerima USB-nya. Saudara kotak ini, otomatis saudara menolak USB-nya. Tidak bisa, karena USB-nya di dalam kotak. Tidak bisa saudara menerima USB-nya tanpa menerima kotaknya. Dan penolakannya itu tidak jadi soal. Nolaknya halus, tidak usah lah, tidak usah, aku tidak mau, tidak usah, tidak repotin lah. Atau kak foto, ambilan, tak buat enggak. Mau pakai cara apa, pokoknya nolak. Nah, kalau tidak terima USB-nya. Penolakan terhadap kotak, itu Yesus, itu mengakibatkan secara otomatis penolakan keselamatan dan hidup yang kekal. Karena keselamatan atau hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Jadi saudara, yang dipersoalkan dalam hubungan dengan pendeta, dengan gereja, dengan orang Kristen yang lain atau bagaimanapun yang lain. Yang dipersoalkan waktu Kristus ditawarkan di persaudaraan melalui penginjilan, kau terima atau tolak? Kalau saya terima keselamatan atau hidup kekal itu. Kalau saya tolak, tidak jadi soal penolakannya halus. Aku sudah punya agama atau ya. Tapi hatinya enggak, ya. Halus atau kamu nginjil modelmu kebagusan nginjil sekali lagi bacok kamu. Saya tidak peduli menolaknya bagaimana. Menolak, mau halus, mau kasar. Saudara menolak kotaknya, saudara tidak menerima isinya. Saudara yang menolak Kristus apapun alasannya, ada orang kesan nyandungi, ada pendeta nyandungi, saya tidak peduli. Pokok menolak Yesusnya, apapun alasannya, bagaimanapun caranya, saya menolak isinya, yaitu keselamatan atau hidup yang kekal. Saudara, saat ini saya menawarkan Injil kepada saudara. Yesus mati disalib untuk dosa-dosa saudara. Saudara mau terima dia? Ya atau tidak? Tolak halus? Tolak kasar? Tolak dengan alasan apapun? Itu namanya nolak. Diam saja, itu juga nolak. Saudara terima, saudara diselamatkan dan dapat hidup kekal. Saudara tolak, apapun caranya, apapun alasannya, saudara binasa dan saudara akan masuk neraka pada saat saudara mati selama-lamanya.
Dan bicara tentang tadi dia bilang Yohanes 14 ayat 6 tuh hanya bagi orang Kristen dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang sangat umum dalam dunia liberal. Saya dulu pernah ikut satu PA. Secara sengaja saya ikut karena tahu yang ngajar pada saat itu adalah seorang liberal. Dan dalam tanya jawab muncul persoalan bahwa di luar Kristen, di luar Kristus itu ada jalan ke surga. Lalu saya suruh dorong teman saya karena dia majelis di gereja itu. Tanya Yohanes 14 ayat 6. Bacakan Yohanes 14 ayat 6 dan pendeta itu jawab, oh ayat itu untuk orang Kristen. Saya bilang, tanya Kisah Rasul 4 ayat 12. Bacakan Kisah 4 12. Dia bilang lagi, oh ayat itu juga untuk orang Kristen. Kisah 4 12 dulu, di bawah kolong langit ini itu untuk orang Kristen. Lalu saya ikut lagi tetangga saya, tanya 1 Yohanes 5 11 12. Tetap dijawab dengan jawaban yang sama, itu untuk orang Kristen. Padahal kata-kata barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Kok bisa untuk orang Kristen gimana? Sungguhnya saya keluar, gak usah dia yang ngomong, saya ngomong, saya mendelik, saya buentak habis-habisan. Sepanjang 2000 tahun orang Kristen yang Injil dan Alkitab dia percaya sebagai satu-satunya jalan. Kamu tidak percaya, kamu tidak palsu. Itu adalah acara PA, saudara. Di tempat umum saya tidak peduli. Dan orang liberal tidak ngamuk, saudara, penuh kasih. Oh iya, saya tetap. Saya tidak palsu. Jangan tertipu oleh sikap kasih, sikap lembut. Jangan pikir karena saya marah, saya buruk. Dalam hal seperti kalau saya tidak marah, saya berdosa, membiarkan kesesatan. Saya tidak menyesali sikap saya marah dan memaki dia nabi palsu. Terjadi lagi saya ulang. Kalau saudara dari saya diam saja, ada penyesalan diam saja, begitu? Saudara, tidak ada kemungkinan ayat-ayat itu dikatakan hanya bagi orang Kristen. Kata-kata di bawah kolong langit ini dalam Kisah 4:12 berarti semua orang. Barang siapa tidak memiliki anak, ini justru kan bukan orang Kristen, tidak memiliki hidup. Ini menunjukkan bahwa tidak mungkin kata-kata itu ditujukan hanya untuk orang Kristen. Ayat-ayat ini termasuk yang 14 ayat 6 berlaku universal. Tidak percaya Yesus, jangan harap sampai kepada Bapa. Tidak percaya Yesus, jangan harap punya keselamatan. Tidak percaya Yesus, jangan bermimpi dapat hidup yang kekal. Juga perhatikan ya, berbeda dengan Yohanes 14 ayat 6 yang diucapkan oleh Yesus pada murid-muridnya, orang percaya, orang Kristen, Yudas 1 sudah out. Maka Kisah 4:12 diucapkan oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi yang bukan saja non-Kristen tetapi anti-Kristen. Baca sendiri konteksnya. Kisah pasal 4, baca sendiri. Jadi jelas bahwa ayat itu tidak mungkin dimaksudkan hanya berlaku bagi orang Kristen. Tapi memang orang liberal tidak peduli kalau nafsir, saudara. Dia tafsir kasarnya seenak udelnya sendiri, pokok cocok dengan maunya dia. Karena kita masuk poin B, saudara. Karena Kristus adalah Allah sendiri dan dia satu dengan Bapaknya. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Kita baca ayatnya, aku dan Bapa adalah satu. Karena itu sikap pada Kristus merupakan sikap pada Bapa. Mereka satu. Kita tolak Yesus,
itu berarti tolak Bapa. Tidak bisa, saudara. Orang agama lain berkata, aku percaya Allah. Kamu tolak Yesus toh. Kamu tolak Yesus, kamu tolak Bapa. Tidak bisa, tidak. Saksi Yehova, mereka hormati Yesus, ya. Tapi tidak sama dengan hormat pada Allah. Mari kita lihat apakah harus sama atau tidak. Yohanes 5:23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 14 ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Yohanes 15 ayat 23, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. 1 Yohanes 2, 22-23, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Saya tidak habis pikir ya, sangat banyak orang Kristen masih menganggap Israel itu di pihak kita. Israel itu masih bangsa pilihan, diberkati Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Perhatikan ayat ini ya, bagian ayat 22 ya. Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Siapakah pendusta itu? Dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Kristus itu Mesias. Dia adalah antikristus. Yahudi itu sampai sekarang mayoritas yang sangat besar tetap sama seperti dulu pada zaman mereka menyalibkan Kristus. Mereka menyangkal Yesus sebagai Mesias. Mereka masih menanti kedatangan Mesias yang pertama. Kita menantikan kedatangan kedua. Mereka menantikan kedatangan pertama. Mereka tidak percaya Yesus Mesias, Yesus Kristus. Mereka tidak percaya. Kristus dan Mesias itu artinya sama kan? Kristus dari Yunani, Mesias dari Ibrani, yang diurapi, sebetulnya sama. Jadi menolak Yesus sebagai Mesias itu menolak Yesus adalah Kristus, dan itu anti Kristus, itu mendusta. Yang dikatakan, bagaimana kita bisa mengatakan kita sekelompok dengan Yahudi? Orang-orang Kristen bodoh yang tidak ngerti Alkitabnya sendiri. Yahudi itu mayoritas yang sangat besar antikristus, anti-Kristen. Hanya sangat sedikit yang bertobat menjadi orang Kristen dan diselamatkan. Dengan demikian saudara, karena Yesus dan Bapa itu satu. Kalau satu itu maksudnya satu hakikat. Tapi sikap terhadap Yesus disamakan dengan sikap terhadap Bapa. Kalau orang tidak percaya Yesus, dia sama dengan tidak percaya Bapa. Jadi bagaimana dia mau masuk surga yang adalah milik dari Allah dan milik dari Yesus juga? Karena poin C, karena Kristus adalah satu-satunya penebus atau juru selamat dosa. Orang yang tidak mau percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat atau penebus dosanya harus membayar dosanya sendiri. Dan karena dia harus masuk neraka selama-lamanya. Tidak ada perkecualian. Sudah percaya, hutang dosa-dosa dibayar. Sudah percaya, bayar sendiri. Bayarnya bagaimana? Masuk neraka selama-lamanya. Poin D, dalam perjanjian lama, Allah berulang kali hanya memberikan satu jalan untuk bebas dari hukuman, dan itu merupakan tipe atau gambaran atau bayangan dari Kristus. Saya berikan 3 contoh ya. Pertama, bahtera Nuh dalam Kejadian 6-8. Pada zaman Nuh itu saudara, orang didorong untuk masuk ke dalam bahtera. Nuh khotbah 120 tahun selama dia membangun bahtera, tapi tidak ada satu yang percaya. Akhirnya hanya Nuh dan keluarga 8 orang yang masuk. Dan orang yang tidak mau bahtera masuk dalam bahtera. Tidak ada jalan lain lalu mana dia bisa selamat.
Allah sediakan satu jalan keselamatan, hanya bahtera. Pada waktu hujan datang dan banjir mulai naik, dia mungkin coba naik rumahnya kelelep. Dia mungkin coba naik pohon yang tinggi, pohonnya kelelep. Dia naik gunung yang tinggi, gunung yang tertinggi pun semua terendam. Dia tetap akan mati. Seandainya dia bisa berenang, banjirnya setahun lebih, saudara. Dia mau berenang tahun lebih, itu mustahil. Dan itu jelas menunjukkan tidak ada keselamatan di luar bahtera. Allah sediakan cuma satu bahtera. Dia tidak sediakan bahtera yang lain. Bahtera itu satu-satunya jalan keselamatan. Dia berhak berikan 1 atau 10, dan dia mau berikan satu saja. Sekarang hal yang kedua, dalam pada ambang pintu, dalam Keluaran 12, dan juga kita nanti baca 1 Korintus 5 ayat 7. Pada waktu Allah mau menghukum orang Mesir dengan membunuh semua anak sulung, itulah yang ke-10, Allah memberikan satu jalan juga, melalui mana bangsa Israel bisa lolos dari hukuman itu. Caranya sembelih domba Paskah, darahnya disapukan pada ambang pintu. Malaikat yang membawa maut itu lewat, dia lihat darah, dia lewat. Passover, makanya hari rayanya disebut Passover, kita terjemahkan Paskah. Nah saudara, itu satu-satunya jalan melalui mana mereka bisa lolos dari hukuman Allah itu. Kalau dia cari jalan lain, malaikatnya masuk dan bunuh anak sulungnya orang, anak sulung binatang, semua bunuh. Jelas tidak ada orang Mesir yang melakukan itu. Maka masuk dan bunuh semua anak sulung. Tapi orang Israel lakukan itu, satu-satunya jalan mereka selamat. Tidak ada hukuman yang masuk. Selanjutnya 1 Korintus 5 ayat 7b, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi jelas saudara, anak domba Paskah dalam PL itu darahnya merupakan satu-satunya jalan pada saat itu, merupakan tipe gambaran dari Kristus yang sekarang merupakan satu-satunya jalan bagi kita untuk bebas dari hukuman Tuhan. Jangan cari jalan lain. Sekarang contoh ketiga, peristiwa ular tembaga dalam Bilangan 21 ayat 4-9. Laki-laki dalam peristiwa ular tembaga ini pada waktu Israel berdosa dan bersungut-sungut, mereka dihukum Tuhan dengan ular berbisa. Saudara, kalau saya perhatikan waktu Israel keluar, mereka bersungut-sungut di padang pasir berulang kali, saudara. Pertama-tama Tuhan biarkan, bersungut-sungut akhir dibiarkan, tapi terus-menerus Tuhan marah dan Tuhan hukum. Saudara sering bersungut-sungut. Sekarang ini dalam wabah virus corona, negara kita berlakukan PSBB di banyak tempat dan Surabaya termasuk. Dan lalu kita tidak bisa pergi-pergi, di rumah saja, perginya hanya kalau betul-betul penting untuk belanja dan sebagainya, pokoknya penting baru pergi. Dan apakah sudah bersungut-sungut? Ya atau tidak? Banyak yang ngomel. Harus diakui memang tidak enak. Tapi saudara, kita tidak boleh bersungut-sungut. Bersyukur, memuji Tuhan senantiasa, berusaha. Bersungut-sungut itu dianggap dosa. Sekali dua kali mungkin dia biarkan, terus-terusan akan dia hajar, seperti di sini. Jangan anggap enteng dosa itu, saudara. Kalau saudara bersungut-sungut karena harus di dalam rumah, padahal saudara cukup ada makanan dan sebagainya, maka lihat orang-orang lain yang rumahnya jauh lebih kecil kayak gubuk, tidak ada makanan, lampunya mati dan sebagainya. Saya barusan kontak dengan Isra dan Isra bilang lampu mati di dia, dan saya bilang, dan dia bilang tiap 2 hari sekali di Kupang lampu mati. Berapa jam? Jam-jaman. Kalau sudah
harus di rumah tambah lampu mati, wifi-nya juga mati juga. Wah, ini tambah nggak karu-karuan. Bersyukurlah kalau saudara ada rumah, bersyukurlah ada listrik, bersyukurlah ada makanan dan minuman. Sekalipun harus di rumah saja itu tidak enak. Berusahalah jangan bersungut-sungut lihat kondisi orang yang lebih buruk dan memuji Tuhan karena kita tidak seburuk itu. Kembali pada cerita ini, mereka bersungut-sungut, lalu Tuhan hukum dengan banyak ular berbisa, gigit mereka. Dan pada waktu mereka berteriak pada Musa, Musa berdoa pada Tuhan, Tuhan lalu suruh Musa membuat ular tembaga, taruh di atas sebuah tiang. Saudara, Tuhan memberikan hanya satu jalan keluar, yaitu orang yang kena gigit pandang ular tembaga, maka dia sembuh. Kalau mereka menolak jalan yang satu itu dan mereka cari jalan lain, apakah dengan berobat pada tabib atau dukun atau digigit sini, oh rupanya racun tidak nyebar, diikat, ularnya banyak, kalau digigit di sini, isi ikat. Tidak bisa, saudara ya. Mereka pasti mati. Cari obat lain apapun mereka pasti mati. Hanya kalau mereka mau memandang pada ular tembaga yang dibuat Musa, baru mereka sembuh. Dan perlu diingat, Tuhan tidak menyuruh Musa membuat banyak patung ular tembaga, tetapi hanya satu patung ular tembaga. Bukan banyak patung, satu emas, satu tembaga, satu perak, satu besi, tidak. Bukan banyak patung ular tembaga semua, tidak. Hanya satu patung ular tembaga. Dan memandang, maka dia sembuh. Selanjutnya Yohanes 3:14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya padanya beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, Musa tinggikan ular di padang gurun, anak manusia harus ditinggikan. Di sini kita melihat ini merupakan tipe dari ini. Jadi kalau ini adalah satu-satunya jalan pada saat itu, ini juga satu-satunya jalan pada saat ini. Di sini harus memandang, di sini harus percaya kepada Kristus. Satu-satunya jalan, jangan cari jalan yang lain. Jadi saudara, tetaplah percaya pada ajaran doktrin yang mereka anggap kuno, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan ke surga atau jalan keselamatan. Jangan pedulikan dengan istilah atau ejekan kuno, ketinggalan zaman, atau omongan tolol apapun yang dilontarkan oleh orang-orang sesat ini. Lebih baik kuno tapi alkitabiah daripada modern tapi sesat. Kalau beli HP cari yang lebih modern. Kalau tafsiran ayat, yang penting benar, tidak peduli modern atau kuno. Sekarang poin yang kelima. Satu hal yang harus ditekankan adalah, kalau kita percaya Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, kita juga harus percaya bahwa orang yang bisa selamat hanya orang yang percaya kepada Kristus. Ini saya tekankan, rasanya aneh ya, tapi saya pernah berdebat dengan satu orang Katolik di internet. Dia mengatakan dia percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tapi pada saat yang sama dia juga mengakui bahwa orang-orang yang tidak percaya pada Kristus juga bisa selamat. Loh, gak bisa? Katanya orang-orang itu tetap diselamatkan oleh jasa penebusan Kristus. Jadi Yesus tetap adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tanggapan saya terhadap omongan gila ini, saudara, ini sepenuhnya gila, sesat, dan tidak memungkinkan. Karena dalam seluruh Alkitab, iman atau percaya pada Yesus merupakan syarat yang sangat ditekankan. Dan bukan hanya ajaran positif yang ada. Percaya Yesus selamat. Ajaran negatifnya juga. Tidak percaya Yesus, tidak selamat, binasa. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Yohanes 3:16,
dan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau warnanya merah, acaranya positif. Yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ayat 18, barang siapa percaya padanya, ia tidak akan dihukum. Sekarang warna biru ini negatif, saudara. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Sekarang kita lihat dengan 3:36. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Ini positif. Tapi barang siapa tidak taat pada anak, ia tidak akan melihat hidup, dan kan murka Allah tetap ada di atasnya. Tuhnya ini mestinya saya beli warna biru juga ya. Saudara, ini mungkin ada sedikit beda, karena yang merah tadi percaya, tapi yang biru kok taat, kok tidak taat. Bukan tidak percaya, tapi tidak taat. Sebetulnya tidak ada beda, saudara. Orang percaya pasti ada ketaatan. Ini orangnya memang tidak taat terus-menerus, dia memang juga tidak percaya. Sekarang Yohanes 8:24. Karena itu tadi aku berkata padamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, aku adalah apa yang aku klaim, ya, kamu akan mati dalam dosamu. Kisah 16:31. Jawab mereka, percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hati-hati dengan ayat ini. Bukan berarti engkau percaya, engkau selamat, seisi rumahmu, nonot semua, selamat semua. Tidak. Bukan juga dijanjikan engkau percaya engkau selamat, seisi rumahmu nanti pasti akan percaya, pasti akan selamat. Nonsense. Abraham orang beriman, dia selamat. Ismail anaknya selamat enggak? Ishak orang beriman, selamat. Esau anaknya selamat enggak? Beriman enggak? Sangat banyak dalam sejarah gereja maupun sejarah kita maupun sejarah Alkitab, orang beriman, keluarganya tidak beriman. Jadi ayat ini harus diartikan, kamu percaya pada Kristus, kamu akan selamat. Keluargamu selamat, percaya pada Kristus dan mereka selamat. Kalau kamu tak percaya, keluargamu enggak, kamu selamat, keluargamu tidak. Itu arti ayat ini, jangan diartikan lain. Sekarang 2 Tesalonika 1 ayat 6-10. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga pada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan diri yang bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila ia datang dan sebagainya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, ini dikelompokkan macam-macam orang berdosa ya. Saya tekankan orang-orang yang tidak percaya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yang kematian kedua. Jadi saudara, seluruh Alkitab itu menunjukkan bukan saja Yesus satu-satunya jalan, tapi satu-satunya jalan dalam arti kita harus percaya pada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya secara benar, baru kita diselamatkan. Jadi adalah omong kosong, Dia satu-satunya jalan, tapi orang tidak percaya bisa selamat karena jasa penebusan Kristus seperti orang Katolik tadi katakan, itu sesat dan nonsens. Dia satu-satunya jalan, saudara percaya kepada Dia. Saudara diselamatkan bukan karena masuk gereja. Saudara diselamatkan bukan karena beragama Kristen. Saudara diselamatkan bukan karena dibaptis. Saudara diselamatkan karena saudara beriman kepada Kristus. Saudara percaya pada waktu Dia mati, Dia menggantikan saudara, memikul hukuman dosa saudara,
Saya percaya itu, saya diselamatkan. Saya tanya saudara, apakah saudara di sini, apa di rumah, atau siapapun yang sedang menonton, apakah melalui streaming, melalui online, melalui YouTube nanti, apakah saudara percaya Kristus? Apakah saya percaya pada waktu dia mati 2000 tahun yang lalu, dia mati memikul hukuman dosa saudara? Kalau saudara percaya itu, saudara selamat. Kalau saudara tidak percaya itu, saudara selamat. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saya ingin ingatkan, ini baru separuh khotbah, dan minggu depan kalau Tuhan menghendaki saya lanjutkan. Dan saya sedikit ingatkan, kalau minggu depan mau mendengar khotbah, baca ulang makalahnya, karena kata-kata dari orang-orang sesat itu akan saya bahas pada minggu depan. Kalau saudara lupa, nanti pembahasan minggu depan itu ruwet. Makanya sebetulnya satu khotbah, tapi kalau satu khotbah ini jadi panjang, bukan main. Ini saja sudah hampir 1 jam 40 menit, jadi sudah terlalu panjang. Oke, mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman. Kami belajar apa itu liberalisme dan bagaimana menghadapi mereka. Sekalipun belum selesai pembahasannya, kami juga belajar bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan. Dan kami belajar bahwa tidak mungkin bisa selamat kalau kami tidak percaya Kristus. Kami berdoa untuk semua orang yang mendengar khotbah ini atau membaca tulisannya nanti, yang belum percaya, tolong mereka percaya. Kami percaya iman adalah anugerah-Mu Tuhan. Tolong anugerahkan kepada yang belum percaya, biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dan bagi kami yang sudah selamat, biarlah amal agung ini kami laksanakan dengan kami memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.